Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya coba membahas mengenai DMMX ya, karena permintaan subscriber ya. Setelah saya cek data, memang kenaikan DMX ini sudah sangat tinggi ya. Ya kan iPod itu 11 Oktober ya 2019 harganya itu cuma 230 ya. Kemudian saat ini kan harganya udah 3.350 ya, penutupan terakhir ya. Kalau kita lihat kenaikannya ini udah hampir berapa kali ini, 10 kali lebih ya, hampir 15 kali ya, 15 kali naik, berarti sekitar 1.500% ya. Iya 15 kali naik ya. 1.500 1.500 ya. Gila juga ini mah. Jadi hampir 15 kali lipat ya kenaikannya. Kalau kita lihat ke statistiknya, saham ini kan sebenarnya market cap-nya lumayan mengejutkan ya, 25 triliun ya. Kemudian asetnya nggak nyampe 1 triliun, cuma 928 miliar ya. Jadi ini memang hal yang mengagetkan. Jangan-jangan ini mirip dengan Bukalapak ya. Bukalapak itu kan asetnya 2,7 triliun, market cap-nya hampir 100 triliun ya. Jadi ini mirip-mirip ini kelihatannya nih valuasinya ya. Jadi agak mengherankan juga ya. Kemudian kita lihat cash flow-nya juga sedikit banget ya, 67 miliar cuman. Terusnya ROE ya lumayan bagus kalau ROE-nya, cuma PBB-nya ini 32 kali ya. Ngeri juga ini berarti. Kalau PBB-nya 32 kali, mungkin harga wajarnya berapa ini? 300-an kali ya? Ya, 3.000, 32 bagi 10. Ya, 300-an ya, 350-an paling ya. Ini gila juga ini ngangkatnya nih. Kemudian setelah saya cek ya dengan data distribusi yang saya keluarkan, saya kirimkan ke anggota subscriber Telegram, ternyata DMX ini sudah melakukan distribusi halus mulai dari tanggal 28 Juli ya. Berarti 28 Juli dia sudah melakukan distribusi halus sampai saat ini. Udah berapa lama itu ya? Sekarang tanggal 13 ya. Berarti hampir 3 mingguan dia sudah melakukan distribusi halus ya, dengan menaikkan harga tanpa disadari oleh retail sama trader ya. Kemudian setelah saya cek chart, ya memang harganya cuma sekitar tadi itu 200, 300, 350-an ya. Jadi bandar kelihatannya melakukan markup harga karena pada saat IPO kelihatannya barang ini banyak diserap oleh fund manager besar ya. Jadi retail kelihatannya sedikit banget ini dapat saham. Jadi memang dari awal sudah direncanakan kelihatannya bahwa ketika IPO jatah retail sama trader itu nggak banyak ya. Ada sih, ada tapi nggak banyak. Kemudian disengaja sama dia di awal-awal IPO diturunkan harganya ya, untuk mengusir trader ataupun retailer yang masuk ya. Turunkan dulu harganya sama dia. Ini mungkin sekitar berapa ini?
Iya, diturunkan dulu, mungkin ini bisa 6 bulanan ini ya. Sebentar saya zoom dulu. Ya, diturunkan ke 50. Jadi bandar itu pintar, ketika IPO dia tahu retailer itu akan melakukan taking profit, tapi tidak sempat ya, karena pada saat pembukaan kelihatannya pertama kali IPO langsung down dia dari mungkin hari pertama naik ya kayaknya, karena kan cuma 200 sekian ya, dia naik 340. Kemudian hari kedua, hari ketiga langsung down. Ini mirip Bukalapak ini, dari 340 sampai 50 dilakukan distribusi apa namanya istilahnya, distribusi kasar ya, langsung dilakukan penjual besar-besaran, sehingga apa yang ada di retail kemungkinan langsung melakukan cut loss ya, ataupun ada juga yang ngambil taking profit, tapi itu mungkin hari ketiga, hari kedua, hari ketiga ya, dekat-dekat pembukaan saja. Kemudian langsung diturunkan sama dia, melakukan markdown sampai 50 ya. Jadi kalau lihat data ini, pernah ini ARB beberapa kali berminggu-minggu ini ARB-nya ya. Kemudian di atas juga pernah ini turunnya berminggu-minggu merah terus ya, selama beberapa minggu. Jadi bandar hanya melakukan menaikkan harga, tujuannya untuk jualan di harga atas ya. Kemudian dilakukan sama dia markdown sampai mencapai angka 50 ya. Kemudian setelah angka 50 ini, setelah banyak retailer sama trader yang cut loss, bandar mulai mengumpulkan lagi. Ya untung besar dia jual di sekitar 300-an ke atas. Mungkin average dia itu jual bisa 200-an ya ke atas ya. Dia kolek lagi barang ini di sekitar 50 ya. Kalau Anda lihat ini, kolek lagi sama dia sekitar 50 ya. Pelan-pelan dengan menaikkan harga. Kemudian karena barangnya kelihatan nggak terlalu nggak terlalu berat ya, karena kapitalisasinya kan kecil ini. Itu lagi sama dia, dikolek lagi ya, dengan dari 50 sampai berapa ini? Kalau lihat data ini mungkin sekitar 200-an ya. Ya, 200-an ini kelihatannya. Sekitar 200-an. Jadi mungkin modal bandar itu cuma di bawah 3.000 ini, 300 ya. Seperti harga IPO. Jadi IPO-nya kan sekitar 200-an, 300-an ya. Dia kolek dari 50, kemungkinan mungkin rata-rata kan paling nggak nyampe 300, yang mungkin 250-an apa 200 modal dia ini. Kalau lihat grafik ini. Kemudian setelah itu diangkat dari sekitar bulan berapa ini? 300, 200 ya, 300-an ya. Dikolek sama bandar, dia masih melakukan kolek itu di sekitar 200-300-an. Kemudian langsung di markup di sekitar bulan 3 ya, bulan 3 tahun ini ya, 2021 25, sekitar tanggal 25-an ya, dilakukan markup sama dia sampai angka menyentuh 3.000 berapa ini yang tadi waktu dia pertama kali itu, yang tanggal 28, 1630 ya. Iya, di 1630 dia markup ya. Jadi mungkin dia melakukan distribusi tapi halus ya, nggak terlalu dikit-dikit aja, karena memang dia udah tahu retail sudah nggak punya barang ini lagi. Retail sudah banyak cut loss di 50, dari 100 sampai 50. Mungkin jauh juga, banyak juga yang cut loss di 50 karena berhari ya, berbulan-bulan tuh angka di 50 itu nggak gerak ya.
Jadi memang dia tahan order booknya itu, bid dan volumenya itu bergerak di sekitar 50-60 aja, 50-60 sambil mengumpul barang ya. Jadi di pingpong sama dia antar broker, ada yang jual 50, ada yang jual beli 50, jual 50, ya dinaikin 2-3% biasanya. Dari situ diputar-putar aja sambil dia mengumpul barang. Kalau ada retail yang jual dia beli ya, kalau ada retail yang beli banyak dikuyur sama dia biar nggak naik ya, sekitar segitu ya. Kemudian sejak tanggal 28 Juli ya, 28 Juli dia melakukan distribusi ya. Distribusi agak kasar tapi sebenarnya belum terlalu kelihatan ya. Volumenya juga belum terlalu banyak, merahnya kan kalau Anda lihat ini nggak terlalu tinggi, justru lebih tinggi yang hijau ya. Cuma masalahnya kan kalau di ini wave-nya udah masuk wave 5, jadi volume bandar dengan volume retail ini udah hampir sama kalau di wave 5 itu ya. Kecuali mungkin di wave 1 sama wave 3 yang naik dia volume bandar nggak terlalu volume bandar dominan ya. Retail nggak terlalu dominan karena ini udah di wave 5 ya. Kemudian dia sampai sekarang masih melakukan soft distribusi ya. Jadi bagi Anda yang punya barang ini, saya persilakan untuk melakukan taking profit ya, karena ini rawan koreksi karena dia udah hampir 3 minggu melakukan distribusi. Setelah soft distribusi ini berhenti, biasanya ditandai dengan spike tinggi ke atas ya. Biasanya ditandai dengan spike tinggi, ada juga doji di atas, ada juga candle yang merah ataupun yang hijau tapi di atasnya ada garis panjang ya. Biasanya dia tandai akhir dari distribusi lemah ya, soft itu ya. Setelah itu kan akan berlangsung distribusi kasar. Cuma belum muncul di sini distribusi hardnya itu kapan, belum kelihatan karena dia masih mengangkat harga dan volume dan dan candlenya masih hijau semua. Tapi volumenya belum tinggi. Biasanya ditandai dengan volume tinggi di atas ya, yang ditandai dengan pembelian retail yang banyak ya, dan penjualan bandar yang banyak ya, biasanya seperti itu. Setelah itu biasanya akan terjadi distribusi kasar ya. Jadi bagi Anda yang punya barang ini, saya tidak sarankan untuk beli lagi ya, kecuali copet ya. Kalau copet sih mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau bagi Anda yang ingin invest, nggak boleh lagi ini dibeli. Bahaya ini, sudah terlalu jauh ya. Dan Anda bayangkan dia melakukan distribusi mulai dari 28 Juli ya. Berarti sudah hampir 3 minggu. Jadi prediksi saya sih udah dekat-dekat ini. Mungkin minggu depan atau seminggu lagi 2 minggu lagi mungkin akan dilakukan distribusi hard. Dan saham yang seperti ini cirinya agak mengerikan ya. Jadi sekali dia jatuh itu biasanya jarang melakukan distribusi double top ataupun triple top ya. Jarang ya kalau saham-saham yang seperti ini ya. Kalau yang double top, triple top itu biasanya saham-saham yang memang kapitalisasinya besar, membutuhkan waktu yang lama untuk didistribusikan dan membutuhkan waktu yang lama untuk diakumulasi ya. Tapi karena ini sebenarnya walaupun kapitalisasi besar kan cuma untuk untuk mengangkat harga aja. Bayangkan kapitalisasinya 25 triliun lebih, tapi asetnya cuma 1 triliun pun nggak nyampe. Ini ibaratnya berapa kali lipat? 25 kali lipat ya. Ini berbahaya ini buat retail kalau misalkan bisa nyangkut di atas si pucuk ya. Dan ini hebatnya dia turunkan dulu harga pada saat dia naikkan harga sebentar di pas saat IPO, kemudian langsung dibanting ke bawah ya, yang memaksa retail cut loss semua sampai mentok di 50 ya. Kemudian dia tahan sekitar 50, dibanting di 50 sama dia, yang membuat retailer putus asa ya. Setelah putus asa banyak angka kos dan di crack lagi harganya sama dia, diambil pelan-pelan ya sampai naik sekarang. Jadi bagi Anda kalau ingin invest, hindari saham ini.
ya, resiko tinggi. Kalau saya lihat data keuangannya, LK-nya mirip-mirip buka juga ini ya. Jadi aset sama kapitalisasi, jauhan kapitalisasinya ya berkali-kali lipat, beratus-ratus persen ya, bahkan ribuan persen ini ya. Jadi sangat sangat hebat ya proses markup harga ini ya. Tapi ini wajar karena mungkin dia sudah sepakat dengan beberapa fund manager untuk menahan harga ini biar tidak turun ya, sampai nanti dia jualan di harga atas sekitar 50%. Kemudian setelah 50% terjadi penjualan, 50% lagi akan dilakukan penjualan secara hard ya, hard distribusi, bisa menggunakan formasi double top ataupun triple top langsung, ataupun bisa juga melakukan langsung distribusi ABC ya. Jadi ini tergantung bandar seperti apa gambar yang akan dibuat bandar di chat nanti ya. Oke, itu kira-kira penjelasan singkat mengenai saham DMMX. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Semoga Anda tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.